dan seterusnya. Nah, kita akan membuat berbagai macam video animasi, tetapi kita memulainya dengan cara membuat gambar animasi atau gambar kartun. Nah, materi pelatihan kita ada artificial intelligence, Bing Image Creator yang tadi Fitri sampaikan, ada Leonardo, ada face swapper. Face swapper itu eh, merubah wajah seseorang. Makanya kadang muncul dengan kayak sekarang nih, tiga calon presiden itu kan berbagai macam karakter. Nah, ternyata mereka menggunakan face swap. ChatGPT, tapi ini khusus kurikulum Merdeka. Nanti Bapak Ibu akan punya puluhan PowerPoint yang sudah jadi atau orang menyebutnya namanya PPT animasi. Sekilas kita ajari, cuman agar cepat jadi animasinya saya kasih yang udah jadi saja. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal ganti judulnya, ganti foto Anda. Ada runway yang membuat gambar jadi bergerak. Kalau TTS Free itu namanya eh, membuat teks jadi suara kayak penyiar. Nah, editing video ada Canva. Nah, ini semoga, nah Bapak Ibu lihat di layar, ini juga menggunakan Bing Image Creator, tetapi perintahnya bukan 3D animasi. Perintahnya real, artinya nyata. Nah, di sini nanti karakternya justru jadi karakter yang asli, artinya manusia betulan, tetapi itu menggunakan perintah kalimat. Jadi buatkan saya gambar seorang anak kecil, bla 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 terus, tapi diakhiri dengan kata real. Nah, nanti kita belajar. Berbeda. Nah, artificial intelligence, jadi Bapak Ibu di era yang semakin maju, AI ini telah menjadi topik hangat untuk dibicarakan, diperbincangkan dalam berbagai sektor. Nah, AI itu adalah kecerdasan buatan, seperti kepanjangan AI, artificial intelligence, merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Nah, contoh AI, kita fokus ke dunia pendidikan, AI untuk education. Padahal sebenarnya AI itu bisa banyak, sosial media, pariwisata, kesehatan, dan seterusnya. Nah, gambar-gambar yang saya sajikan di layar ini menggunakan Bing Image Creator dengan perintah atau prompt yang pas. Sepasang kekasih, nenek kakek, dan seterusnya. Nah, AI itu banyak. Jadi di kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu sudah akrab dengan artificial intelligence. Jadi seperti sosial media, Anda menggunakan WhatsApp, menggunakan Facebook, itu banyak menggunakan teknologi AI. Lalu seperti belanja online, itu juga sudah menggunakan ojek online. Nanti ada animasi yang nanti kita akan pelajari, musik online, Canva ini juga sudah masuk ke ranah artificial intelligence. Nanti ada teknologi AR, VR, M-banking itu juga sudah menggunakan teknologi AI, game online. Nah, materi sesi 1 disebut dengan ChatGPT Kurikulum Merdeka. Ini saya sudah punya bukunya, e-booknya. Nanti kita kasih ke Anda sebagai bonusnya. Jadi apa dia? Yaitu perintah cepat untuk kelengkapan ADM kurikulum Anda. Jadi di kurikulum Merdeka Anda diberi tugas menganalisis CP menjadi TP, ATP, dan seterusnya. Lalu bagaimana merangkum materi, padahal Anda hanya punya judul bab saja, itu bisa. Pembelajaran terdiferensi, itu bisa. Asesmen diagnostik, membuat soal formatif sumatif, bahkan Anda kalau dikasih tugas membuat laporan, membuat proposal, membuat penelitian tindakan kelas, skripsi, tesis, dan lain sebagainya, hanya dalam hitungan detik saja Anda bisa melakukan. Teknologinya adalah artificial intelligence, yaitu ChatGPT. Nah, ini guru juga wajib punya, gratis.
selamanya. Next, seperti contoh yang saya lihatkan di layar, ini adalah bagaimana seorang guru disuruh atau diberi tugas membuat soal atau asesmen awal non kognitif. Jadi perintahnya seperti ini, nanti hasil di ChatGPT langsung muncul semua. Jadi bagaimana asesmen terkait gaya belajar, terkait minat anak sekolah, bagaimana lingkungan sarana prasarana yang ada di sekitar murid itu sangat menentukan keberhasilan dalam belajar. Makanya wajib seorang guru membuat asesmen awal. Apakah kita punya contoh soalnya? Punya. Nanti kita kasih juga contoh-contoh yang sudah jadi. Jadi Anda tinggal pakai saja. Nah, ini adalah format prompt perintah. Anda tinggal merubah yang saya kasih warna merah. Yang kasih saya warna merah. Nah, nanti itu langsung jadi. Saya praktekkan satu, Anda nanti tinggal mempraktekkan, Fitri akan kasih link, kasih file di grup WhatsApp MS Word, filenya MS Word namanya Prom Kurikulum Merdeka. Jadi itu ada ratusan prom, Anda tinggal praktekkan, semua saya kasih kotak-kotak seperti ini. Saya coba praktekkan, saya stop dulu, saya stop, ya. Lalu akan saya praktekkan yang namanya, ini sudah, saya keluar lagi ya. Iya, Pak. Oke, sudah terlihat, Fit? Sudah, Pak. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya harus mengawali ChatGPT? Karena di ChatGPT ini setelah Anda tahu terkait prom-prom kurikulum merdeka, nanti ada setelah sesi ini namanya prom untuk perintah membuat animasi. Yaitu kita nggak usah ngarang-ngarang, semua nanti sudah dibuatkan oleh ChatGPT. Nah, saya praktekkan, saya akan mengcopy perintah bagaimana seorang guru diberi tugas membuat tujuan pembelajaran. Maka di sini saya punya namanya menurunkan CP menjadi TP. Nah, perintah ini tinggal Anda copy semua sampai bawah, di copy, lalu Anda tinggal tempelkan ke ChatGPT. Nah, yang warna merah itu silakan Anda ganti bunyi CP sesuai fase yang Anda ajarkan. Nah, saya tinggal tempelkan, lalu saya tekan send. Maka di sini oleh ChatGPT langsung dibuatkan yang namanya tujuan pembelajaran. Anda tinggal diawali aja. Siswa mampu menunjukkan pemahaman bilangan caca. Siswa mampu mengkomposisi. Siswa mampu menyelesaikan masalah. Jika kurang ya tambahkan saja. Tinggal tambahkan eh, hasil di atas menjadi 10 tujuan pembelajaran. Misalnya kayak gitu. Nah, ini ya tinggal dikirim saja. Nah, nanti oleh ChatGPT dibuatkan kembali sampai 10 kayak gitu. Nah, ini penting buat guru karena inilah yang dipakai Anda dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. TP mana yang cocok untuk kelas saya, kelas Bapak Ibu semuanya, apakah 10, apakah 8. Nanti kalau Anda ingin melakukan pembelajaran diferensiasi ya, yang mana yang mau dikasihkan. Nah, ini contoh satu. Lalu di slide saya, ini sudah banyak yang saya ini kan. Sampai Anda ingin membuat namanya soal.
soal ini. Bagaimana sih membuat asesmen awal tetapi untuk pilihan ganda Anda mau masuk bab baru mengenai memahami rumus volume bangun ruang, tentu Anda harus melakukan asesmen dulu, pretest lah, semacam pretest. Nah, kira-kira seperti apa? Maka langkahnya menjadi seperti ini. Saya copy perintahnya, Anda juga tinggal nyalin saja nanti. Ini bukunya tinggal dipakai oleh Bapak Ibu, nanti Fitri akan kirim. Nah, saya ingin membuat asesmen awal, guru memulai pokok bahasan baru, bagaimana memahami rumus bangun ruang. Nah, asesmen awal itu kan asesmen dilakukan di awal pembelajaran, semacam pretest. Tinggal diginikan, Anda copy, tempelkan ke ChatGPT. Nah, kita cek, buatkan asesmen awal, misalnya 5 soal saja. 5 soal pilihan ganda kelas 5 SD tentang memahami rumus volume bangun ruang. Jadi Anda sekali lagi, sebelum Anda ngajar volume bangun ruang, harus melakukan pretest atau asesmen. Saya gini kan, muncul semua. 5 soal, nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat, langsung muncul 5 soal secara cepat. Kira-kira kemampuan 20 anak di kelas kita tuh kayak apa? Oh, ternyata dari 20, 10 anak nggak paham. Ya sudah, berarti kita bisa melakukan tindakan berikut. Selanjutnya banyak, sampai jika Anda kesulitan membuat modul P5, itu pun menggunakan GPT sudah langsung selesai. Saya praktekkan ChatGPT untuk membuat rancangan modul P5 sesuai tema. Ini mau jenjang apapun bisa. Nah, ini saya copy. Sudah kita buatkan rancangannya, Anda tinggal mengganti yang bertanda merah. Ini yang saya buat gaya hidup berkelanjutan, bagaimana membuat agar anak membiasakan bersyukur atas lingkungan untuk kelas 1 SD selama 100. Mohon maaf, Pak. Coba diulangi share screen-nya, Pak. Banyak yang bilang kelihatan buram. Kelihatan buramnya. Oke, saya ulang. Share screen, saya beginikan. Jelas? Ya. Ini prompt untuk membuat modul project. Jadi ini tinggal dibeginikan, copy. Perintahnya Anda copy. Ini gaya hidup berkelanjutan kelas 1 SD. 126 jam. Kenapa kok 126 jam? Karena untuk jenjang SD itu total satu semester 126. Kalau 1 tahun 252 jam. Nah, ini udah saya bagi 30, 30, 50, 16. Ini saya tempelkan ke chat GPT seperti ini. Saya tempelkan ke chat GPT. Bismillah, langsung jadi dia. Yang namanya modul aktivitas P5. Jadi di sini sudah dijelaskan untuk 30 jam apa saja. Ini sudah lengkap, di sini sudah diseginikan. Nah, Bapak Ibu, di sini udah anak suruh ngapain. Aktivitas P5-nya itu sudah terekam baik. Anda tinggal menyalin ke yang lebih detail lagi. Nah, seperti idenya apa. Nanti anak disuruh bikin apa saja. Nah, di sini sudah. Nah, kayak gini. Sampai nanti presentasi. Anak-anak membuat presentasi. Jadi P5 itu ujungnya itu nggak harus bikin gelar karya, itu menghabiskan dana. Jadi ujungnya itu ya biarlah anak presentasi ke depan. Itu namanya P5 yang benar. Penutup dan seterusnya. Nah, ini Anda sudah saya kasih filenya dalam satu file, namanya perintah atau prompt di kurikulum Merdeka. Seperti itu. Nah, lanjut eh, di sini. Di Fitri lumayan jelas, tapi banyak juga nih yang bilang buram-buram. Nah, ini Nah, ini jelas, jelas. oke. Nah, contoh prompt-prompt tadi, ChatGPT itu bisa dipakai untuk membuat perintah.
Jadi kan Anda kayak kemarin seorang anak lari-lari. Nah, terus dibikin kartun. Nah, biar gampang, Anda gunakan namanya ChatGPT. Jadi perintahnya seperti ini deh. Misalnya, bagaimana merancang prompt untuk gambar animasi? Kita bilang ke ChatGPT, buatkan saya perintah prompt untuk menggambar seorang pelajar di sekolah, misalnya. Buatkan saya perintah prompt untuk menggambar sebuah keluarga muslim di pedesaan. Buatkan saya perintah prompt untuk menggambar suami istri yang bahagia, misalnya kayak gitu. Nah, caranya gimana? Caranya Anda buka prompt, lalu eh, Anda buka ChatGPT, prompt ini saya copy, lalu Anda buka ChatGPT. Ngomong sama dia, buatkan saya perintah prompt untuk menggambar sebuah keluarga muslim di pedesaan. Nah, saya begini kan, send. Maka oleh ChatGPT dibuatkan, nih perintahnya kayak gini, dibuatkan promptnya. Jadi kalau udah jadi prompt kayak gini, apa? Ya Anda tinggal copy ke Bing Image Creator. Deskripsikan secara detail sebuah gambaran keluarga muslim yang tinggal di pedesaan. Gambarkan kehidupan sehari mereka, termasuk pakaian, rumah, aktivitas. Berikan detail bagaimana menjalankan kehidupan, nilai-nilai, elemen seperti anggota kegiatan keluarga, interaksi dengan tetangga, dan seterusnya. Nah, ini kalau saya copy, saya masuk ke image creator, maka jadinya seperti. Nah, ini Bapak Ibu, langsung jadi. Nah, inilah yang namanya, nih perintah yang tadi saya jadikan bahasa Inggris, akhirnya jadilah eh, gambar poster Disney yang kita inginkan. Nanti Bapak Ibu mau detail boleh, yang yang bapaknya pakai sarung warna merah dan seterusnya, ya itulah yang kita akan praktek. Jadi sekali lagi, coba saya kasih waktu 10 menit, Anda praktek menggunakan ChatGPT, yaitu membuat perintah. Membuat perintah, eh, contoh perintahnya seperti ini. Anda bebas, buatkan saya perintah prompt untuk menggambar. Misalnya apa? Seorang guru yang ada di perkotaan, seorang guru wanita di perkotaan. Nah, nanti kira-kira promptnya apa? Nah, ini kan udah jadi prompt. Anda minta lagi, boleh dong dua lagi promptnya, misalnya kayak gitu. Ya. Dibuatkan sama dia, ini promptnya. Dibuatkan. Promptnya dibuatkan lagi. Nah, akhirnya dari deskripsi-deskripsi inilah Anda bisa menambahkan, mengurangi, dan seterusnya. Silakan Anda buat di prompt, screenshot, kirim ke grup WhatsApp. Saya close share screen-nya, atau kalau Anda yang mau tanya juga boleh sebelum Anda lakukan. Tugasnya adalah silahkan buat perintah prompt di ChatGPT. Yang boleh di handphone, boleh di laptop. Satu saja nggak apa-apa. Coba kayak apa? ChatGPT saya balasannya kok merah ya Pak? Balasannya merah. Screenshot Pak. Nah, bagaimana memaksimalkan Bing Image Creator? Biar kau gendut, pipimu tembem, ku tetap suka. Bodimu bulat, perutmu buncit, ku tetap cinta padamu. Ku cinta kamu adanya. Biar gendut tidak masalah. Jangan dengarkan mereka yang tidak suka. Anggap biasa saja. Oke, ini contoh video animasi tapi dengan cara slide gambar. Nah, kita membuat gambar-gambar seperti ini.
Tuhan tolong jagalah cinta kita berdua. Ku berjanji akan selalu tetap setia. Kan ku coba untuk membuat dia bahagia, tersenyum indah untuk selama-lamanya. Tuhan tolong jangan Oke, Bapak Ibu lihat di layar ini beberapa gambar hasil dari pelatihan kemarin. Bagaimana membuat perintah prompt, dimasukkan ke Bing, lalu muncullah gambar berkarakter Disney, kartun 3D animasi. Jadi Anda bebas nanti bisa membuat setelah tahu cara-cara. Nah, pastikan Anda masuk ke Bing Image Creator. Nanti kita tinggal memanfaatkan itu, lalu kita ketik perintahnya. Nah, tadi udah mendaftar akun Microsoft Bing Image Creator. Nah, pastikan tampilan Anda nanti seperti ini. Kalau teman-teman, saya yakin udah, yang penting buka Chrome, ketik Bing Image Creator, lalu akan muncul website seperti ini. Pastikan foto atau nama Anda sudah muncul, baru kita akan memulai membuat karakter animasi. Ini dilakukan di handphone dan di laptop, sama aja. Nah, kalau mau di handphone, Anda boleh install aplikasi namanya Bing, biar gampang di handphone Anda. Jadi di Play Store ada Bing, Anda ini aja. Jadi Anda tinggal, kalau udah terinstall kan enak, tinggal buka. Jadi nggak lewat Chrome lagi, langsung ke Bing. Nah, Bapak Ibu perhatikan di layar, untuk idealnya gambar yang menarik, yang memang proporsional, itu idealnya Anda pakai prompt bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Indonesia. Itu insya Allah akan lebih bagus. Nah, saya punya prompt Indonesia, seorang anak kecil, perempuan, umur 6 tahun, imut, cantik, muslim, gendut. T-shirt warna biru muda, permalu ketakutan dikejar ratusan ayam. Oh ini ya, misalnya seperti itu dalam suasana pagi di pedesaan. Nah, diakhiri dengan kata 3D animation. Nah, lalu Anda terjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris inilah yang Anda copy ke Bing Image Creator. Saya stop, saya masuk ke Bing Image Creator. Mohon maaf sebentar Bapak Ibu ya. Saya lihat di grup itu ada sedikit salah paham. Nah, untuk yang di ChatGPT itu dia hanya menjawab berupa kalimat teks. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Sedangkan yang di Bing Image Creator itu menghasilkan jawaban berupa gambar. Nah, di sini kan ada yang bertanya siapa Bu Hanifah ya. Ada kalimat maaf. Nah, perintahnya sepertinya tentang membuat gambar. Nah, untuk membuat gambar itu sendiri, kita menggunakan Bing Image Creator. Nah, untuk membuat perintahnya, supaya gambar itu muncul dengan sangat baik, maka kita menggunakan perantara ChatGPT. Nah, ChatGPT ini berfungsi untuk membuat perintah, sehingga nanti akan dijawab berupa kalimat-kalimat atau teks untuk membuat gambar pada Bing Image Creator. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi dari ChatGPT ini kan nanti muncul tuh perintahnya. Ada tadi Bapak beberapa peserta juga buatkan saya perintah prompt seorang guru cantik yang selalu tersenyum dalam menghadapi siswa yang sedang ribut. Nah, kemudian ChatGPT menjawab, tentu berikut adalah contoh perintah prompt untuk menggambarkan seorang guru cantik yang selalu tersenyum dalam menghadapi siswa yang sering ribut. Nah, ini dia perintahnya.
Buatlah dialog antara seorang guru cantik yang selalu tersenyum dan sekelompok siswa yang seringkali ribut di kelas. Nah, ada di grup itu dari Bu Rani Olvari. Nah, perintah itulah yang akan kita copy ke Bing Image Creator nantinya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan salah lagi ya Bapak Ibu ya. Untuk Bing Image Creator itu untuk menghasilkan gambar. Sedangkan di ChatGPT itu dia hanya menjawab berupa teks saja. Oke, baik dilanjut Pak. Ya. Nah, maka saya akan memastikan ke Anda, layar Anda sudah seperti punya saya seperti itu. Sudah seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini tugas saya sudah muncul di sebelah kiri Microsoft Bing, Image Creator DAL E3, ada nama saya di sini. Lalu masih punya poin 12, berarti masih bisa membuat 12 kali perintah. Nah ini setiap hari di upgrade, nanti Anda satu harinya 15, 15, 15. 24 jam ya pergantiannya kayak gitu. Nah kalau satu hari udah 15 ya sudah, Anda tunggu lagi. Atau Anda mau punya akun Microsoft yang lain bebas. Nah di bagian bawah ini contoh perintahnya. Jadi kalau saya klik ini, penguin, saya klik begini. Nah di sini Bapak Ibu akan melihat penguin kayak gini. Ini ada perintahnya sederhana nih, hanya 3D render of a penguin with colorful background. Cuma begitu aja. Nah, kalau perintah-perintah yang lain, misalnya kita bikin ini, misalnya yang terkait taman, Anda klik. Jadi sebenarnya ini untuk mancing Anda membuat perintah biar gambarnya seperti ini. Contoh sebuah, kita klik yang kota ini. Nah, Bapak Ibu kalau lihat kota ini, wih, ini menarik. Oh, ternyata perintahnya apa? Di sini terkait ada candies-nya. Jadi memang terkait permen kan gitu. Nah, ini diterjemahkan kalau memang nanti Anda kesulitan di terjemahkannya juga pakai Chrome aja kayak gitu kan gampang. Nah, ini contoh lagi, nanti ada mau bikin gambar misalnya terkait taman, biar tamannya jadi seperti ini misalnya. Bukan pemandangan, misalnya pemandangannya mau seperti ini. Nah, ternyata perintahnya kayak gini Bapak Ibu. Perintahnya kayak gini. Nah, ini sebagai contoh model. Nah, maka kalimat atau perintah prompt itu silakan Anda buat, lalu kita masukkan perintahnya ke sini dalam bahasa Inggris. Nah, maka agar mudah, saya buka, ketik namanya terjemahan. Terjemahan, ini buka di Google, ketik terjemahan, nanti muncul kayak gini Bapak Ibu. Yang paling atas ini. Muncul terjemahan yang paling atas ini. Nah, Anda tinggal ngerubah ini jadi Indonesia, Anda ngetik apapun, nanti terjemahannya ada di sebelah kanan. Kita mulai, saya akan membuat perintah persis seperti yang tadi kita buat. Ini contohnya seperti ini. Saya akan buat perintah dalam bahasa Indonesia. Perintahnya ini Bapak Ibu. Seorang anak laki-laki umur 6 tahun, imut, ganteng, gendut. Ini saya munculkan terlihat pusarnya. T-shirt warna merah polos. Laki-laki tersebut lari ketakutan dikejar ratusan bebek. Nah, Anda sudah langsung ke detailnya. Matanya melotot, mulut terbuka. Nah, kayak gitu dituliskan. Latar belakang buram. Maksudnya backgroundnya itu buram dengan suasana pagi di pedesaan. Lalu Anda ketik 3D animation.
Nah, kayak gitu. Saya ulang, silakan Anda buat bebas. Misalnya karakternya ini anak aja, Anda coba buat semuanya tentang anak. Anda visualisasikan, Anda pengen buat apa? Kebetulan saya pengen punya gambar ada anak kecil yang sedang dikejar ayam, puluhan ayam, sampai dia ketakutan. Nah, ketakutannya itu Anda gambarkan. Oh, matanya melotot, mulutnya terbuka, detil lah kayak gitu. Celananya pendek, panjang itu dibuat. Nah, nanti Anda kalau udah bikinnya jadi gambar, yakin akan jadi ketagihan. Oh, berarti membuat perintahnya itu harus detail ya. Nah, Anda terjemahkan Indonesia ini ke Inggris. Nah, ini kan udah jadi ini Inggrisnya. Inggrisnya sudah jadi, tinggal Anda copy, lalu Anda tempelkan ke Bing Image Creator. Nah, ini udah bahasa Inggris di sebelah sini. Nih, Bapak Ibu, sudah muncul seperti ini. Yang saya blok, yang saya blok, saya tinggal punya 12. Boleh di depan kalau mau ada Disney-nya juga boleh. Disney Pixar. Itu kayak posternya Disney gitu. Ini kayak gini juga boleh. Nah, kalau sudah Anda tinggal klik buat di sini. Klik buat, maka yang angka 12 ini akan berkurang satu menjadi 11. Kita klik buat. Nah, jika ada yang di sini langsung error ya diulang lagi namanya sinyal. Nah, kalau kayak gini ini sedang berproses. Anda ikuti aja, tunggu beberapa saat nanti akan muncul. Nah, Bapak Ibu akan muncul 3D semacam ini. Nah, benar-benar di sini ada anak gendut berbaju merah dikejar bebek. Nah, kayak gini. Tapi dalam bentuk animasi. Gambarnya itu kartun. Nah, kayak gini, klik kartun. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini tadi saya ada ketikan pusarnya kelihatannya kelihatan dia kayak gitu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana mendownloadnya? Ya tinggal diklik kanan, save as. Nah, saya akan download semuanya, empat-empatnya ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, lalu ya sudah, saya kirim ke WhatsApp. Nah, kayak gini. Saya kirim ke WA, jadinya seperti itu hasil perintah dari bunyi prompt. Bunyi promptnya pun akan saya kopikan. Ber Indonesia maupun Inggris. Saya kirim ke grup WhatsApp perintahnya. Nah, ini saya copy, saya kirim ke WA. Mana WA-nya? Nah, ini. Nah, itu Indonesianya. Lalu yang Inggrisnya ini. Inggrisnya juga saya copy ke grup WhatsApp. Nah, boleh diawali dengan kata Disney ya, boleh. Atau kayak gini aja juga bisa. Maka hasilnya jadi seperti ini. Oke, kita mulai. Saya sudah membaca chat yang ada di Bapak di kolom chat Zoom. Izin bertanya Pak, ini baru berhasil login. Habis itu diapakan? Diapakan ya?
Oke, kita mulai kembali, Bapak Ibu. Saya share screen. Ini dia. Ini. Nah, sekarang dengan saya mohon ke Bapak Ibu semuanya, perintah yang tadi Anda buat, kan diakhiri dengan 3D animation. Ada di sininya dan sebagainya. Adanya tadi yang kayak gini. Sekarang perintahnya sama persis, tetapi 3D animation-nya diganti real. Artinya diganti nyata. Nanti gambarnya jadinya manusia betulan kayak gini. Tapi dengan karakter yang sama. Makanya ini akan saya copy, saya tempelkan ke Bing, Nah, ini 3D animation. Sekarang saya pakai gambar real, gambar nyata. Nanti kira-kira hasilnya seperti apa. Masih sama, little boy umur 6 tahun. Masih sama, pakai baju merah. Saya klik buat. Ingat, 3D animation diganti real. Klik buat. Nah, Bapak Ibu, hasilnya sama dengan latar belakang buram, ngeblur, lalu pusarnya juga kelihatan pakai kaos merah juga, dikejar bebek juga, tapi ini nyata. Artinya benar-benar karakternya anak betulan. Anak betulan kayak gitu. Nah, silakan Anda bisa membuat, tapi kalau boleh saran, coba Anda buat perintah dengan kalimat wajahnya apa gitu. Wajahnya mata melotot, terus mulut terbuka, atau serem, ketakutan, menangis, nah, terserah. Coba Anda buat hasilnya seperti apa, kirim ke grup WA. Nah, ini hasil saya jadinya seperti ini. Saya download, saya kirim ke WA. Hasilnya jadi seperti ini. Ini real, nyata. Oke, Ayuning. Ya, coba kalau lebih menarik, Bu Supiani, Bu Ani, backgroundnya dibikin. Oh ya, ini dikejar kucing ya. Oke, tak apa. Itu Bu Samsinar, boleh tahu saya minta promnya? Itu kok giginya bisa seperti itu? Ya, latar belakang berpengaruh ya, Bapak Ibu, latar belakang. Anda ceritakan latar belakangnya, mau diceritakan rambutnya juga boleh, mukanya ada tai lalatnya dan seterusnya bisa. Nah, ini dikejar bapaknya ya itu. Iya, maksudnya bisa juga Bu Lilis pakai bahasa Indonesia. Cuman idealnya karena ini Disney, enaknya pakai Inggris. Ya Indonesia diterjemahkan sih sebenarnya. Melot terbuka, oke, beautiful. Nah, Bu Mika kurang panjang deskripsinya. Ersa memang mau bikin poster ya ini ya.
Nah, little girl-nya itu ceritakan dulu, Bu, biar orang muka Indonesia juga boleh kok. Pak, aku nggak mau berubah jadi orang. Ah, nggak, ya karena perintah ibu pakai Disney depannya. Disney-nya dibuang dulu, Bu. Disney posternya dibuang, 3D animation-nya dibuang juga. Nanti hasilnya seperti teman-teman yang lain. Nih, Mila Milo. Ini Bu Lanjar nih, Lanjar Kampar kan? Turban buat Quran. Quran ya. Bu Mei, eh, itu ada yang anak lagi berapa baru sedang bonekanya bernyanyi dengan mimik wajah. Ya mungkin itu langsung diblok sama Bing karena agak menakutkan Bu perintahnya Bu. Pak Sugeng perintahnya apa nih? Gambarnya jadi kayak gini ya? Masih 3D animasi ya? Oh iya ya, terlambat sekolah. Yuk, real ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini bagus karena musim bola. Coba Bapak Ibu pakai kaos bola juga boleh. Kaos negara Argentina, jangan kaos Indonesia, kalah Indonesia. Nah, ini pakai gigi ompong ya, sebentar. Saya perintahnya, oh iya, memang betul nih giginya hilang. Umur 5 tahun ya, sedetil itulah si siapa Bing Image Creator membuatkan. Oh, dia memang ompong ya, Bu ya, di sini perintahnya. Morning up. Ya, oh ya, di suasana pagi hari. Suasana malam juga boleh, nanti pasti gambarnya tambah keren juga. Ini kenapa little boy tall dark skin with red real ya. Oke, Bu Dia. Oh, ini Pak Karwan masih pakai 3D animation. Real. Di depan ada Disney-nya, Pak ya. Saya akan buatkan punya Pak Karwan dengan perintah saya. Seorang anak kecil bermain lumpur dengan temannya. Hujan, hujan deras, saya tambahi, pakai celana pendek yang gembira berlarian di halaman rumah pedesaan yang asri. Malam hari. Tadi ada sorenya enggak? Enggak kan? Malam hari. Real. Nah, Inggrisnya sudah jadi. Saya buatkan chat GPT-nya. Jadinya seperti. Oke, ini saya nyoba nyontoh punya perintahnya Pak Karwan. Small child playing in the sampai ada real ini ya. Oke, kita klik. Tadi pakai baju apa ya tadi ya? Oh bebas nih. Perintahnya sederhana aja. Terjadi masalah gambar.
Kalau terjadi Anda klik beri kejutan. Nah, saya dapat bonus 15. Oke, saya ulang. Perintahnya tadi sama, yaitu seorang anak kecil bermain lumpur. Jadinya kayak apa? Oke, karena real, maka jadinya seperti ini, Bapak Ibu. Karena dia ditemani temannya, kayak gitu. Di malam hari. Di malam hari. Oke, good. Silakan yang mau bertanya. Habis ini Leonardo. Kira-kira ada yang ditanyakan Pak Muhammad Azmi Fitri. Pak Doni, Silakan aman Pak. Pak? Oke, sip. Oh, ini Zoom-nya di sebelah kanan, prakteknya di depan komputer gitu ya? Jenengan. Pak Azmi, monggo. Pak Yayan Suryansah. Dari mana ya? Ada yang nggak datang ya, Bit ya? Ada Pak. Buanjar, Kampar. Mana Buanjar nih? Satu, dua, hilang ya orangnya. Kurnia. Ini Francisca Advent nih Jakarta ya? Bisa bicara? Halo? Silakan Bu Arveni. Lagi pada asik nyobain kayaknya Pak di grup. Iya ya. Iya. Ini saya terus dicuekin ya. Pak Sugeng Sugeng nih, Pak Sugeng. Haryadi. Pak Oke, Sugeng. monggo Pak Sugeng. Ya, terima kasih Pak Agung. Itu perintah saya sudah ada realnya di belakang Pak, itu di grup WA grup sudah saya sampaikan perintahnya, tapi hasilnya kok seperti itu ya Pak? Sebentar, saya akan baca Pak Sugeng yang mana ya hasilnya ya. Hasilnya Sugeng. yang tadi dikomentari Pak, Oh, yang real yang anak kehujanan malam-malam. bukan yang depict a girl singing happily followed by the animal and plants around her real. Oh, umur 4 tahun ini ya? Bukan depict a girl, depict a girl, Oh, gel-gel sebentar deh. depict a girl singing happily followed. Mana tuh Fit? Gak ketemu Fit, punya Pak Sugeng Fit. Bentar ya Pak. Pak kirim ulang Pak di bawah Pak. Kirim Oh ulang Pak. ya, Ketumpuk saya nggak tahu nih. ya. Fit ini Bu Sri Rahayu Ujung Batu Fit. Bukan sepertinya Pak. Oh bukan, kirain kirain Bu Kepala Sekolah ikut pelatihan ini Pak. Pak Sugeng, mana Pak? Belum ada. Ini, Oh nggih, nggih. Oh ini. Pak, perintahnya kirim Pak. nggih. Oh, singing. Kok nggak real? Maksudnya nggak nyata itu kan maksud pertanyaan Bapak? Perintahnya apa tadi Pak? Ya ini lagi perintahnya saya suruh kirim Coba WA. ketikkan perintahnya Pak. Nah ya. Oh Fitri, coba Fit. Itu, Fit. Oh iya ya, sebentar. The girl singing happy little bit and plants around her. Coba dihilangkan kata-kata depict-nya Pak. Langsung a girl singing happily followed by. Oh, ya, Jadi nggak ya, usah pakai ya. menggambarkan Pak.
langsung gadis bernyanyi gitu Pak. Saya coba ya. Iya, Nggih, baik, Pak. Pak Izal. Oh ya, musim layangan kena marah mamaknya lah ini. Asik pelatihannya Pak, meskipun belum berhasil. Bu Eni yang mana nih hasil Bapak? Baru berhasil login aja, kedua aku Allah ya Allah Gusti. Ayo Bu Eni, yuk kita bikin perintah yang ada di chat WA. Ibu coba di laptop Ibu hasilnya kayak apa. Jadi Pak Sugeng jangan lagi menggunakan menggambarkan. Jadi Bapak tuh kalau mau bikin langsung anak laki-laki, guru perempuan, ada kerbau kayak gitu Pak ya. Jangan bilang menggambarkan seorang nanti chat GPT chat ininya gambar Pak dia Pak, kayak jadi ilustrasi. Contoh seperti Bu Setio ini, pasti kalimatnya menggambarkan ya di depan ya. Loh, Fit, Pak Sugeng kok munculnya gitu terus ya? Pak, bisa screenshot layar laptop Bapak, Pak? Atau layar handphone? Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan sebentar, baru kita besok fokus di Leonardo. Apa bedanya Bing dengan Leonardo? Nah, biar Bapak Ibu akan paham, saya sekilas saja. Nah, Bapak Ibu, jika yang belum punya akun, silakan buat akun. Jika sudah, klik Leonardo, app leonardo.ai. Nah, Bapak Ibu, silakan Anda contoh tampilan di laptop Anda seperti punya saya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di ujung atas ini website penting udah disematkan di sini. Sehingga kalau Anda tuh nggak usah ngetik, tinggal klik ini udah muncul, klik ini muncul, klik ini muncul sendiri gitu. Nah, kalau boleh teman-teman tinggal klik bintang, maka website yang sering Anda pakai akan muncul di layar atas. Oke, itu hanya info sekilas. Nah, Bapak Ibu perhatikan di layar sini, Leonardo itu tampilannya banyak. Kalau saya klik tulisan Leonardo ini, maka akan muncul 7 bentuk tampilan. Ada Leonardo Diffusion, Vision, nanti ada Photoreal, ada Dream Shaper, dan seterusnya. Ada 3D Animation. Nah, ini punya keunikan sendiri-sendiri. Kalau saya scroll ke bawah, di sini sudah banyak sekali hasil karya punya orang yang sudah jadi, Nah, ini kalau contoh sederhana, kalau kita klik ini, saya klik salah satu gambar yang ini, saya klik. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ada namanya prompt, detail promptnya kayak gini. Nah, itu sebagai contoh. Tetapi perintah detailnya ini ada namanya negatif prompt. Negatif prompt itu artinya perintah kebalikan yang nanti nggak akan muncul di gambar yang kita inginkan. Jadi perintahnya seperti ini. Ini kalau saya terjemahkan ke Indonesia, maka ceritanya seperti animasi kata ala Naruto, khususnya Gamabunta. Saya membutuhkan kata ini untuk memakai gaya Bluebell Jiu-Jitsu. Untuk salah satu sarannya pertimbangan gaya. Nah, seni ini harus bergaya seperti anime dan warna kulit tidak terlalu berkilau, menggabungkan unsur budaya dan persenjataan tradisional Jepang. Nah, perintahnya itu, tetapi di bawah tadi ada perintah negatif. Perintah negatif itu kalau saya terjemahkan, gambarnya yang sangat realistik dengan artinya nanti nggak muncul ini.
nggak boleh mengkilat, nah, kayak gitu. Sabunnya nggak mau dipakai, itu ditulis di sini. Nah, itu namanya Leonardo. Nah, ini contoh dari perintah prompt. Bagaimana perintah prompt berikutnya yang kita klik yang 3D animation ya. Saya pilih yang 3D animation. Nah, Bapak Ibu lihat 3D animation. Nah, ternyata ini sudah muncul 3D gambar-gambar bergaya 3D. Nah, ini sebagai gambaran Anda nanti membuat prompt. Dengan cara apa? Anda klik salah satu gambar, Anda contoh promptnya kayak gitu. Ini saya coba akan mencoba melihat prompt ini. Nah, ini Bapak Ibu. Gambar ini promptnya ya kayak gini. Nah, kita klik, saya copy, saya terjemahkan hasilnya seperti apa. Nah, seorang gadis bermata hijau dengan rambut coklat dikucir dua, kaos ungu, celana hitam, sepatu hitam belajar menuju pusaran air yang diproyeksikan pada layar digital. Ini sangat detail, akhirnya jadinya seperti ini Bapak Ibu. Seperti gambar ini. Nah, jadinya seperti ini. Oke, next berikutnya. Besok kita akan fokus ke 3D animation gayanya Leonardo.ai. Contoh, saya klik perintah ini. Nah, promptnya apa? Nah, ini Bapak Ibu perintahnya dia seekor gorila. Seekor gorila dengan perintah yaitu seekor gorila mengenakan kaos putih, topi kuning dengan tulisan "Oh" di atasnya dan kacamata hitam. Berada di restoran dengan ujung hitam di beberapa dinding sedang makan hamburger. Jadinya seperti ini. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, perintah-perintah itu tinggal Anda copy lalu disalin. Nah, Anda bisa searching yang lain, lalu besok kita ajari perintah-perintah biar gambarnya bisa 3D animation, tapi futuristik dan menghasilkan baik. Nah, saya akan coba satu perintah, terus kita close. Perintahnya sama dengan yang tadi, yaitu perintah karakter seanak laki-laki. Perintah anak laki-laki, kita buka Leonardo, lalu Anda pilih AI Image Generation. AI Image Generation, Anda tempelkan perintah tadi, Anda ketik 3D Animation. Animation. Nah, ini perintahnya Bapak Ibu. Lalu di sini kan pilihannya banyak. Nah, kita pilih 3D animation style. Nah, kalau sudah number of image. Nah, kalau di Leonardo itu kita butuh 1, 2, 3, 4 tuh bebas, terserah kita gitu. Nah, kalau Anda klik 3 gambar, maka dia berkurang 3 koinnya. Sementara tokennya, token saya ada 150. Ini sama Bapak Ibu, 150 itu per hari ya. Jadi kalau Anda habis, tunggu aja besok. Nah, saya pilih 3, image dimensinya ini. Anda kalau mau 3x4 atau yang tinggi 6x19 juga boleh bebas. Cuman kalau 16x9 kan nanti bentuknya mendatar, kayak landscape gitu. Nah, ini sudah kita tinggal melakukan klik generate. Bismillah, semoga ini perintahnya sama seperti anak kecil yang pakai baju merah tadi. Nah, kita coba, saya butuh 3 gambar, klik generate dengan 3D animation. Berarti ini harusnya animasi, kartun. Ya, jadinya kayak gini Bapak Ibu. Ini versinya Leonardo.
versinya Leonardo berbeda dengan versinya Bing. Nah, kayak gini. Ketakutannya nggak terlalu terlihat gitu ya. Terlalu terlihat. Nah, ini hasil dari perintah ini. Nah, kalau perintah lain, 3D animation-nya diganti yang real. Real itu kita pilih absolute reality. Artinya kita pengen yang real gitu. Nah, 3D animation-nya kita hapus, kita coba yang real jadinya kayak. Nah, kalau Leonardo tuh jarang error, Bapak Ibu. Dia langsung bisa muncul kayak. Nah, jadinya kayak gini, Bapak Ibu. Ini nyatanya versinya si Leonardo. Nah, nanti ini bisa Anda pilih yang Leonardo Vision, nanti Dream Shaper. Ini hasilnya beda-beda, Bapak Ibu. Ini tadi 3D animation, ini pilih real, nah ini pilih yang Dream Shaper. Kayak apa nih? Nah, ini beda kan Bapak Ibu hasilnya. Jadi besok kita akan pelajari lebih lengkap hasilnya seperti apa. Kita pilih yang Vision juga bisa. Hasilnya kayak apa. Ini beda-beda dari enaknya di Leonardo pilihannya banyak gitu. Nggak seperti di Bing gitu. Pilihannya banyak. Nah, hasilnya kayak gini Bapak. Ini beda-beda ya Bapak ya hasilnya. Oke, saya rasa itu dulu Bapak Ibu. Sudah pukul 9 lewat. Eh, Apa yang saya jelaskan di sesi hari pertama. Besok kita akan belajar ini detail. Baru bisa membuat animasinya ya nanti di minggu kedua itu beberapa yang harus kita sampaikan lalu animasi. Yang penting sekarang Anda cari aset sebanyak-banyaknya lalu bikin ilustrasi sebuah cerita pendek